Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin tentang awal bulan Komariah dan sistem penanggalan. Selamat penonton. Bulan Komariah, sering disebut kalender Hijriah, adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus perputaran bulan mengelilingi bumi. Satu tahun dalam kalender ini terdiri dari 12 bulan dengan total hari sekitar 354 hingga 355 hari, menjadikannya lebih pendek daripada kalender Masehi. Apakah penentuan bulan sangat penting? Penentuan awal bulan sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ibadah seperti 1 Ramadan untuk puasa, 1 Syawal untuk Idul Fitri, dan 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Dalil yang berkaitan dengan penjelasan tadi yaitu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dalam perkembangannya dikenal ada 2 metode untuk mengetahui kemunculan hilal. Pertama, metode ruqyat, kedua metode hisab. Metode ruqyat secara bahasa berarti melihat, secara istilah adalah cara atau metode menetapkan awal bulan Komariah dengan cara melihat langsung kemunculan hilal pada tanggal 29 bulan berlangsung. Bila hilal terlihat, maka dari malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan berlangsung. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan berlangsung diistikmalkan digenapkan 30 hari. Tanggal 1 bulan berikutnya jatuh pada lusanya. Ruqyat adalah metode pengamatan observasi langsung terhadap hilal, yaitu bulan sabit pertama, menggunakan mata telanjang atau alat bantu optik seperti teleskop. Metode ini digunakan untuk menetapkan awal bulan baru dalam kalender Hijriah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Yang kedua yaitu metode hisab. Hisab secara bahasa adalah menghitung, secara istilah adalah cara atau metode menetapkan awal bulan Komariah dengan cara menghitung kemunculan hilal. Bila hilal secara hisab atau perhitungan pada tanggal 29 bulan berlangsung sudah muncul, maka masuk tanggal 1. Bila secara hisab hilal sebelum muncul, maka bulan berlangsung diistikmal digenapkan 30 hari. Tanggal 1 bulan berikutnya jatuh pada lusanya. Dari kedua metode yang ada, di manakah posisi Persis? Bila merujuk pada surat keputusan Dewan Hizbah Persis pada sidang kedua pasca Muktamar 12 di Pesantren Persis Ciganitri 24 Robiul Awal 1422 Hijriah atau 16 Juni 2001 Masehi tentang kedudukan hisab dan ru'yah dalam penetapan awal bulan, memutuskan bahwa menetapkan awal bulan Hijriah dengan hisab sah untuk melaksanakan ibadah. Dengan surat keputusan ini, Persis menempatkan diri dalam menetapkan awal bulan Komariah pada metode hisab. Bahkan kalau ditelusuri, posisi Persis pada metode hisab sudah diterapkan jauh sebelum surat keterangan 2001 ini. Hal ini bisa kita telusuri dari jejak almanak Persis yang diterbitkan oleh PP Persis sejak zaman Ustadz Abdurrahman. Sebelum menjabarkannya, baik diketahui bahwa dalam hisab ada yang disebut dengan kriteria hisab. Hisab tidak bisa memutuskan jatuhnya awal bulan Komariah bila tidak ada kriteria hisab. Misalkan, hisab bisa saja menghitung ketinggian hilal 2 derajat, namun tanpa kriteria hisab, hisab tidak bisa memutuskan apakah dengan tinggi hilal 2 derajat sudah masuk awal bulan atau belum. Namun tanpa kriteria hisab, hisab tidak bisa memutuskan apakah dengan tinggi hilal 2 derajat sudah masuk awal bulan atau belum. Setidaknya ada 3 kriteria hisab yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, ijtima' qoblal ghurub. Awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. Yang kedua, wujudul hilal.
Awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtima sudah terjadi sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan, serta bulan memiliki ketinggian positif. Yang ketiga, imkan ruqyat. Awal bulan dinyatakan masuk bila secara hisab ijtima sudah terjadi sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan. Bulan memiliki ketinggian positif, serta secara hisab cahaya sabit bulan sudah bisa dilihat. Bila memperhatikan almanak Islam sejak awal diterbitkan sampai sekarang, akan didapati bahwa keputusan awal bulan Komariah di Persis menggunakan metode hisab, namun mengalami perkembangan dalam kriteria hisabnya. Apakah ruqyat masih diperlukan di Persis? Setelah Persis memutuskan menggunakan metode hisab dalam penetapan awal bulan Komariah, apakah ruqyat masih diperlukan di Persis? Jawabannya masih. Sebab 1. Hisab itu berasal dari ruqyat, observasi atau pengamatan yang dilakukan beratus tahun, hingga karena ruqyat, hisab bisa menghitung pergerakan dan posisi sebuah benda langit dengan akurat. Dengan demikian, ruqyat tetap diperlukan untuk mengetahui dinamika pergerakan benda-benda langit itu sendiri. Yang kedua, kriteria hisab imkan ruqyat merupakan kriteria dinamis yang akan terus berkembang sesuai dengan data pengamatan ruqyat atau observasi. Yang ketiga, ruqyat diperlukan di Persis bila di penghujung awal bulan Komariah secara hisab hilal belum bisa dilihat karena belum masuk kriteria. Ruqyat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah ada laporan rekor baru keterlihatan hilal atau tidak. Terkait poin 3, di Persis ditetapkan syarat penerimaan laporan keterlihatan hilal sebagaimana tercantum dalam hasil musyawarah PP Persis, Dewan Hisbah dan Dewan Hisab, bahwa hasil ruqyat tersebut dapat kita terima dengan syarat kesaksian lebih dari satu tempat dan dibuktikan dengan citra visual hilal. Hasil sidang DHR ini telah dikukuhkan menjadi surat keputusan bersama dengan Dewan Hisab pada sidang hari Sabtu 31 Agustus 2013 pukul 10.30 WIB di PP Persis Bandung, dan selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan PP Persis melalui rapat pimpinan Tashkil PP Persis pada hari Sabtu 31 Agustus 2013 pukul 15.00 WIB di PP Persis Bandung. Adanya syarat ini dapat dipahami sebab bila memperhatikan fakta-fakta ruqyat di lapangan, banyak sekali kejanggalan dalam pelaksanaan ruqyat. Mulai dari laporan yang aneh, mendung, hujan rintik-rintik, tapi ada yang laporan melihat hilal dan berani disumpah, pemasangan alat ruqyat yang keliru, dan lain-lain. Apakah Persis atau anggota Persis perlu penunggu laporan ruqyat? Telah diterangkan bahwa secara resmi dalam penetapan awal bulan Persis menggunakan metode hisab, bukan metode ruqyat. Bila secara hisab telah memenuhi kriteria hisab, imkan ruqyat astronomis Persis, maka secara otomatis awal bulan sudah masuk dan tidak perlu menunggu laporan ruqyat. Namun, bila secara hisab belum memenuhi kriteria hisab astronomis Persis, misalnya hanya kurang sedikit dari kriteria, maka laporan ruqyat diperlukan, karena boleh jadi ada rekor baru keterlihatan hilal walau hampir 10 tahun belum ada rekor baru. Namun, dengan catatan laporan ruqyat akan diterima dengan syarat seperti disebutkan di atas. Dalam posisi ini, jamaah Persis harus menunggu laporan ruqyat. Konsep bulan baru Komariah. Allah menjelaskan perubahan bentuk bulan sebagai tanda waktu manusia. Dalam Quran surat Yasin ayat 39, Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.
Semula umat Islam hanya mengenal sistem ruqyat sebagai dasar penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ilmu hisab masuk ke dalam kalangan umat Islam pada abad 8 Masehi di masa dinasti Abbasiyah, maka mulai berkembang pemikiran untuk menggunakan hisab bagi penentuan awal bulan Komariah. Dari dua sistem tersebut lahirlah perbedaan antara hisab dengan ruqyat, perbedaan di dalam ruqyat dan perbedaan di dalam hisab. Sistem ruqyat melahirkan beberapa pendapat. Seperti yang pertama, pendapat yang mendasarkan pada ruang lingkup berlakunya ruqyat, maka timbullah istilah ruqyat lokal, ruqyat nasional, dan ruqyat global. Yang kedua, pendapat yang mendasarkan pada ada atau tidak adanya persinggungan dengan hisab, maka timbullah pendapat yang mendasarkan pada ruqyat minus dukungan hisab dan pendapat yang mendasarkan pada ruqyat plus dukungan hisab. Sistem hisab juga melahirkan beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat yang mendasarkan pada adanya perbedaan metode hisab, yaitu metode hisab urfi, metode hisab hakiki takribi disingkat takribi, metode hisab hakiki tahkiki disingkat tahkiki, metode hisab tadkiki atau asri atau kontemporer. Pendapat yang kedua, pendapat yang mendasarkan pada kriteria awal bulan, yaitu pendapat yang mendasarkan pada waktu ijtima, pendapat yang mendasarkan pada wujudul hilal, pendapat yang mendasarkan pada imkanur ruqyat. Meskipun terdapat keragaman, tetapi di dalam sejarah sejak zaman sahabat hingga sekarang ternyata para khalifah, sultan, ulil amri menggunakan sistem ruqyat sebagai dasar isbat awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Maka dalam makalah NU atau Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, organisasi sosial keagamaan Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai sebuah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, sesuai dengan tujuan keberadaannya, NU berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya. Termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan Komariah, khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Muktamar, Munas Alim Ulama, Seminar Lajnah Falakiyah NU, Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Ruqyat, dan Rapat Pleno yang akhirnya tertuang dalam keputusan PBNU nomor 311/A. Keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul Pedoman Ruqyat dan Hisab Nahdlatul Ulama. Menurut NU, penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem ruqyat, sedang hisab sebagai pendukung. Ruqyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke-29 atau malam ke-30 dari bulan yang sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar ruqyatul hilal. Tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan, dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istiqmal. Pandangan NU tentang ruqyat sebagai dasar penentuan awal bulan Komariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, didasarkan atas pemahaman bahwa nas-nas tentang ruqyat itu bersifat ta'abudi. Ada nas Al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah ruqyat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadan, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 tentang penciptaan ahillah, dan tidak kurang dari 23 hadis tentang ruqyat. Ruqyat atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar
lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allah sehingga memperkuat iman. Ruqyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti syiyam, id, gerhana, dan lain-lain. Ruqyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti saum, id, gerhana, dan lain-lain. Ruqyat adalah ilmiah. Ruqyat atau pengamatan atau penelitian atau observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu hisab. Tanpa ruqyat tidak akan ada ilmu hisab. Sebagai konsekuensi dari prinsip ta'abudi, NU tetap menyelenggarakan Ruqyatul Hilal bil fi'li di lapangan. NU tetap menyelenggarakan Ruqyatul Hilal bil fi'li di lapangan. Betapapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, tapi ghairu imkani ruqyat yang menurut pengalaman hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem ruqyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ruqyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil ruqyat di Indonesia, bukan ruqyat global, dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI, sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil ruqyat demikian ini menjadi dasar isbatul am yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Ruqyat yang dikehendaki oleh NU adalah ruqyat yang berkualitas didasarkan atas: yang pertama, pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rib'i bin Hirashi, yang di dalamnya terdapat ungkapan billahi la hilalu, demi Allah bahwa sesungguhnya hilal telah tampak. Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak dalam hadis itu mengisyaratkan bahwa ruqyatul hilal itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima laporan itu karena ruqyat itu berkualitas. Yang kedua, pemahaman terhadap qaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 3 halaman 382, yang artinya yang dituju darinya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalil qati atau pasti dan orang-orang yang memberitakan mengumumkan hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian ruqyat itu ditolak. Jika tidak demikian maka tidak ditolak. Qaul ini dalam konteks laporan hasil ruqyat yang ditolak jika para ahli hisab yang mencapai jumlah mutawatir sepakat bahwa saat itu hilal ghairu imkani ruqyat secara hisab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami menghendaki adanya ruqyat yang berkualitas. Untuk mewujudkan ruqyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria imkanu ruqyat sebagai pendukung proses pelaksanaan ruqyat. Hisab sebagai pendukung ruqyat, bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh ruqyat, dan Zulhijjah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh ruqyat. Ilmu hisab atau ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang membahas posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang matahari, bulan, dan bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu. Ilmu hisab sebagai ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan alam, maka berlaku ketentuan-ketentuan ilmu itu. Artinya dapat berkembang terus-menerus sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengamatan atau penelitian atau observasi ruqyat terhadap benda-benda langit terus-menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasinya. Untuk mendukung proses pelaksanaan ruqyat, maka NU memilih metode yang tingkat akurasinya tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur ruqyat. Kriteria imkanur ruqyat hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya ruqyatul hilal. Sedangkan para ahli hisab telah bersepakat bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, tapi ghairu imkani ruqyat. Jadi kriteria imkanur ruqyat bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, tapi ghairu imkani ruqyat. Jadi kriteria imkanur ruqyat tidak digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariah. Jelasnya apabila menurut hitungan hisab bahwa hilal sudah imkanur ruqyat,
tetapi kenyataan di lapangan hilal tidak berhasil diruqyat, maka penentuan awal bulan di Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas dasar istiqmal. Jadi posisi ilmu hisab berikut kriteria imkanu ruqyat bersifat ta'akuli sebagai sasaran untuk mendukung proses penyelenggaraan ruqyat. Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengisbatkan hasil ruqyat. Hak isbat ada pada pemerintah. Dari hal-hal yang dipaparkan di muka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dari hal-hal yang dipaparkan di muka dapat diambil kesimpulan seperti yang pertama, penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, perspektif NU didasarkan atas ruqyat, sedangkan hisab sebagai pendukung. Yang kedua, NU dalam memahami dan mengamalkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan asas ta'abudi dan dilengkapi dengan asas ta'akuli. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari penggunaan asas ta'abudi ini, maka menurut NU, sistem penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, didasarkan pada pemberlakuan otentitas nas, yakni dengan cara ruqyat atau istiqmal sesuai dengan sunnah Nabi SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama mazhab yang empat. Yang keempat, sedangkan konsekuensi dari penggunaan asas ta'akuli untuk menyempurnakan ta'abudi, maka menurut NU ruqyat itu perlu didukung dengan ilmu hisab yang tingkat akurasinya tinggi disertai dengan kriteria imkanur ruqyat untuk mencapai hasil ruqyat yang berkualitas. Yang kelima, ruqyat memiliki nilai keimanan, ibadah, dan pengembangan ilmu. Yang keenam, NU berwawasan nasional. 1. Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Yang ketujuh, NU berpendapat bahwa isbat pemerintah suatu keniscayaan. Yang kedelapan, ikhbar PBNU dikeluarkan sesudah terbitnya isbat pemerintah. Dan yang terakhir, pandangan NU yang didasarkan pada prinsip ruqyat nasional didukung hisab dengan menerima kriteria imkanu ruqyat dan mengakui hak isbat pemerintah diharapkan menjadi bahan perenungan menuju kesatuan dalam mengawali saum Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Mengenal hisab dan ruqyat. Hisab berarti menghitung posisi pada langit secara astronomi. Fungsi hisab ada 4, yaitu menentukan awal waktu sholat, menentukan arah kiblat, menentukan awal bulan Qamariyah, menentukan gerhana bulan dan matahari. Dan ada pula macam-macam hisab falak, yaitu hisab awal bulan Hijriyah, hisab waktu sholat, hisab arah kiblat, hisab arah gerhana. Kesimpulan umum penentuan awal bulan Qamariyah. Penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan untuk menetapkan waktu ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Di Indonesia terdapat beberapa metode dan kriteria yang digunakan oleh organisasi Islam, sehingga kadang terjadi perbedaan awal puasa atau hari raya. Yang pertama, pandangan NU Nahdlatul Ulama. NU lebih menekankan metode ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal bulan sabit pertama secara langsung saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Ciri utama metode NU: yang pertama, menggunakan hadis tentang berpuasalah karena melihat hilal. Yang kedua, hisab perhitungan astronomi dipakai sebagai alat bantu, bukan penentu utama. Yang ketiga, jika hilal tidak terlihat, bulan digenapkan menjadi 30 hari istiqmal. Yang keempat, NU kini menerima kriteria imkanur ruqyat mabims, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Inti pandangan NU, ruqyat dianggap lebih sesuai dengan sunnah Nabi dan tradisi ulama klasik. Yang kedua, pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Prinsip wujudul hilal, awal bulan dimulai jika 1. Sudah terjadi ijtimak konjungsi. Yang kedua, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk. Jadi hilal tidak harus terlihat. Perkembangan terbaru, Muhammadiyah mulai mengembangkan konsep kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) agar seluruh
seluruh dunia Islam memiliki kalender yang sama. Inti pandangan Muhammadiyah, perhitungan astronomi modern dianggap sudah sangat akurat sehingga dapat dijadikan dasar utama tanpa rukyat langsung. Yang ketiga, pandangan Persis Persatuan Islam. Persatuan Islam mengalami perkembangan metode dari waktu ke waktu. Dahulu, Persis memakai konsep IDL International Deadline, ILDL International Lunar Deadline. Konsep ini mencoba membuat batas tanggal Hijriah secara global berdasarkan posisi hilal di bumi. Sekarang, Persis memakai pendekatan astronomi modern dan mendukung upaya penyatuan kalender Islam internasional. Mereka juga mempertimbangkan visibilitas hilal, posisi geografis, serta kemungkinan rukyat secara ilmiah. Inti pandangan Persis, perlu sistem kalender Islam global yang ilmiah, modern, dan dapat menyatukan umat Islam dunia. Yang keempat, pandangan pemerintah Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan gabungan yang pertama hisab, kedua rukyat, ketiga sidang isbat. Dasar yang dipakai, Indonesia mengikuti kriteria MABIMS Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kriteria terbaru, tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Jika memenuhi dan ada laporan rukyat yang sah, maka awal bulan ditetapkan. Tujuan pemerintah menjaga kesatuan umat dan mengambil jalan tengah antara hisab dan rukyat. Bersamaan semua pendapat, semua organisasi sama-sama memakai ilmu astronomi, ingin menentukan awal bulan secara tepat dan bertujuan memudahkan ibadah umat Islam. Perbedaannya terutama pada apakah hilal harus terlihat atau cukup secara hisab sudah berada di atas ufuk. Kesimpulan akhir, perbedaan penentuan awal bulan Komariah muncul karena perbedaan metode memahami hadis dan penggunaan ilmu astronomi. NU lebih menekankan rukyat, Muhammadiyah mengutamakan hisab, Persis mengembangkan konsep kalender global. Sedangkan pemerintah mencoba menggabungkan semuanya melalui sidang isbat dan kriteria MABIMS. Meski berbeda, semuanya bertujuan sama, yaitu menentukan waktu ibadah dengan benar dan maslahat bagi umat Islam. Perkembangan kriteria awal bulan Komariah menurut Muhammadiyah. Seiring berjalannya waktu, sistem awal bulan dalam Muhammadiyah telah mengalami dinamika yang mencerminkan adaptasi terhadap tuntunan zaman. Sejarah awal bulan Komariah Muhammadiyah dimulai pada tahun 1915. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali menyusun kalender, pada periode awal ini, perhitungan dilakukan oleh Kiai Haji Siroj Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Badawi. Namun, sayangnya tidak terdapat catatan mengenai kriteria yang digunakan pada saat itu. Pada tahun 1927, Muhammadiyah memperkembangkan kriteria imkan rukyat sebagai acuan untuk menentukan awal bulan Komariah. Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai pada sore hari ke-29 bulan Komariah ketika matahari terbenam. Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai pada sore hari ke-29 bulan Komariah ketika matahari terbenam. Dan bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian yang memungkinkan untuk dapat melihat. Meskipun demikian, penelusuran sejarah tidak menemukan catatan untuk mengenai batasan ketinggian bulan pada waktu. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, Muhammadiyah mengubah kriterianya menjadi ijtimak qobla al-ghurub. Menurut kriteria ini, bila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, malam itu dan esok harinya dianggap sebagai awal bulan baru. Sedangkan jika ijtimak terjadi setelah matahari terbenam, malam itu dan esok harinya dianggap sebagai hari penggenap bulan yang berjalan. Dan bulan baru akan dimulai pada hari lusa.
Sistem hisab ini memulai perhitungan hari sejak matahari terbenam, tanpa pertimbangan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas atau di bawah ufuk. Sejak tahun 1939, dan ada sebagian pandangan yang menempatkan pada tahun 1969, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan baru dengan memanfaatkan wujudul hilal sebagai bagian integral dan kriteria awal bulan Qamariyah. Keputusan ini diambil sebagai usaha untuk menciptakan keseimbangan dan moderasi antara metode Imkanur Ruqyat dan Istimak Qabla al-Ghurub. Teori wujudul hilal yang diterapkan oleh Muhammadiyah tidak hanya mengandalkan proses terjadinya istimak konjungsi, tetapi juga memperhatikan posisi hilal saat terbenam matahari sunset. Dengan kata lain, kriteria wujudul hilal harus memenuhi 3 syarat utama. Istimak telah terjadi, istimak sebelum matahari terbenam, dan saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka bulan dianggap genap menjadi 30 hari. Dalam praktiknya, Muhammadiyah menggunakan konsisten pendekatan wujudul hilal mulai dari bulan Muharram hingga Zulhijjah, dengan markas kota Yogyakarta sebagai pusat perhitungan. Meskipun pendekatan ini telah memberikan dasar yang solid dalam menentukan awal bulan Qamariyah, teori wujudul hilal juga tidak terlepas dari kritik baik dari kalangan internal maupun eksternal, terutama ketika posisi hilal menjadi sangat kritis. Pada tahun 2015, Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar menggambarkan tonggak sejarah yang mengarahkan perhatian pada kebutuhan akan menyatakan kalender Hijriyah. Pada tahun 2015, Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar menggambarkan tonggak sejarah yang mengarahkan perhatian pada kebutuhan akan penyatuan kalender Hijriah secara internasional. Keputusan tersebut ditekankan dalam upaya penyatuan kalender tersebut melalui sosialisasi kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Keputusan tersebut ditekankan dalam upaya penyatuan kalender tersebut melalui sosialisasi kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tahdid Muhammadiyah. Keputusan tersebut ditekankan dalam upaya penyatuan kalender tersebut melalui sosialisasi kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tahdid Muhammadiyah. KHGT mengandung konsep Ittihad al-Madhali, di mana seluruh kawasan di dunia dianggap sebagai kesatuan. Pada KHGT, bulan baru dianggap dimulai secara bersama di seluruh dunia. Standar ini menetapkan bahwa bulan baru akan dimulai sebagai pukul 24.00 GMT dengan memenuhi kriteria tertentu seperti elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam minimal 5 derajat. Pada tahun 2024 menjadi momen krusial dalam langkah Muhammadiyah menuju kesatuan kalender global ini. Pada Musyawarah Nasional Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan, peserta menyepakati pemberlakuan KHGT sebagai kalender resmi Muhammadiyah. Kesepakatan ini semakin mengukuhkan komitmen Muhammadiyah dalam mengadopsi standar global untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Dengan adopsi KHGT, Muhammadiyah mengambil peran proaktif dalam mendukung upaya penyatuan kalender Hijriah secara internasional, menciptakan harmoni dalam perhitungan waktu ibadah di seluruh dunia. Keputusan ini bukan hanya mencerminkan semangat modernisasi Muhammadiyah, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam menjembatani perbedaan praktik ibadah di berbagai belahan dunia. Evolusi dan perkembangan kriteria awal bulan Qamariyah yang telah diadopsi oleh Muhammadiyah menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi juga merupakan sebuah gerakan Islam yang senantiasa melakukan tajdid atau pembaruan. Bagi Muhammadiyah, konsep ijtihad tidak pernah berakhir. Sebaliknya, ia merupakan suatu perjalanan intelektual yang terus berlangsung.
Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah telah terus melakukan penelitian, refleksi, dan kajian terhadap kriteria awal bulan Qamariyah. Perubahan-perubahan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pemahaman agama yang statis, melainkan merupakan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pandangan global. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mengambil peran proaktif dalam mengadopsi pendekatan ilmiah yang terus berkembang. Pemilihan metode wujudul hilal sebagai bagian dari kriteria awal bulan dan langkah menuju adopsi kalender Hijriah Global Tunggal KHGT adalah bukti konkret dari semangat tajdid dalam Muhammadiyah. Dengan terbuka terhadap perubahan dan pembaruan, Muhammadiyah membuktikan bahwa gerakan Islam ini tidak hanya memahami dan menghormati warisan ilmu agama, tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Ijtihad dalam Muhammadiyah bukanlah sekedar pengembangan hukum Islam semata, tetapi juga mencakup tindakan konkret yang mewujudkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gerakan Islam yang hidup, Muhammadiyah menjelma menjadi contoh nyata bahwa ijtihad adalah suatu perjalanan yang tak pernah berakhir. Muhammadiyah menjelma menjadi contoh nyata bahwa ijtihad adalah suatu perjalanan yang tak pernah berakhir. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Video ini ditutup dengan pantun. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.